Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang maha mengetahui isi hati, yang maha menggenggam takdir, dan yang maha halus dalam menyampaikan petunjuknya. Jika hari ini, detik ini, video ini muncul di berandamu, ketahuilah dengan penuh keyakinan di dalam dada, ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah isyarat. Ini adalah sentuhan lembut dari Allah yang sedang mengetuk hatimu dengan cara yang mungkin tidak bisa dijelaskan oleh logika, tetapi sangat terasa oleh jiwa. Bersyukurlah. Karena tidak semua orang dipertemukan dengan pengingat seperti ini. Tidak semua hati dipilih untuk disentuh pada waktu yang tepat. Tidak semua jiwa diberi kesempatan untuk berhenti sejenak, menundukkan kepala, lalu bertanya pada dirinya sendiri, ada apa sebenarnya dengan hidupku selama ini? Sebelum melangkah lebih jauh, setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah, itu bisa menjadi bukti kecil kecintaan kita semua kepada beliau, agar kelak kita tidak datang dengan tangan kosong di hadapan hari yang sangat panjang di akhirat, hari di mana tidak ada yang bisa menolong kecuali izin dari Allah, dan syafaat dari Rasul-Nya. Dan jika hatimu sedang penuh, jika dadamu sedang sesak, silakan tuliskan juga doa dan hajatmu. Biarkan harapan itu keluar lewat tulisan. Insya Allah, kita akan mengaminkannya bersama-sama, dalam diam, dalam niat yang tulus, dalam air mata yang mungkin tidak terlihat kamera. Saudaraku, ada fase dalam hidup di mana seseorang tidak melakukan apa-apa, tidak menyakiti siapapun, tidak merebut milik siapapun, tidak mencari perhatian siapapun, tetapi justru menjadi pusat dari perasaan yang tidak ia mengerti. Ada yang memperhatikannya diam-diam. Ada yang memikirkannya tanpa alasan yang jelas. Ada yang merasa terganggu oleh keberadaannya, meski ia hanya berjalan lurus, hidup tenang, dan berusaha menjaga diri. Kamu mungkin pernah berada di posisi itu. Atau mungkin sedang berada di titik itu sekarang. Kamu diam, tapi disalahpahami. Kamu tenang, tapi dianggap sombong. Kamu menjaga jarak, tapi dituduh dingin. Kamu tidak mengejar apapun, tapi justru ada yang merasa kehilangan sesuatu yang bahkan tidak pernah kamu ambil. Dan yang paling melelahkan, kamu sering bertanya dalam hati, apa salahku? Padahal kamu tidak melakukan apa-apa. Saudaraku, inilah yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Tidak semua kegelisahan orang lain berasal dari kesalahan kita. Tidak semua obsesi muncul karena kita memberi isyarat. Tidak semua keterikatan lahir karena kita membuka pintu. Ada kalanya, Allah menanamkan sesuatu dalam dirimu yang tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa oleh jiwa orang lain. Sesuatu yang membuat sebagian orang nyaman, sebagian orang terusik, dan sebagian lagi bingung dengan perasaannya sendiri. Mereka tidak mengerti mengapa pikiran mereka terus kembali kepadamu. Mereka tidak paham mengapa hatinya gelisah saat mendengar namamu. Mereka tidak bisa menjelaskan mengapa keberadaanmu seperti cermin, memantulkan luka, kekosongan, dan kegelisahan yang selama ini mereka sembunyikan. Sementara kamu, hanya ingin hidup tenang. Hanya ingin berjalan tanpa drama. Hanya ingin beribadah tanpa sorotan. Hanya ingin menjadi manusia biasa yang tidak merepotkan siapapun. Namun hidup tidak selalu sesederhana itu. Kadang, Allah menguji seseorang bukan dengan kesedihan yang tampak, tetapi dengan perhatian yang tidak diinginkan. Bukan dengan kehilangan yang nyata, tetapi dengan beban batin yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Kamu ingin menjelaskan, tapi takut disalahpahami. Kamu memilih diam, karena bicara justru menambah masalah. Kamu memilih menyerahkan semuanya kepada Allah, meski hatimu sering lelah menahan pertanyaan. Dan di malam-malam tertentu, saat semua orang terlelap, kamu mungkin pernah menatap langit-langit kamar, menarik napas panjang, lalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, aku hanya ingin Engkau yang mengerti." Ketahuilah, Dia mengerti. Bahkan jauh sebelum kamu mampu merangkai kata-kata. Jika kamu merasa terasing di tengah keramaian, itu bukan karena kamu rusak. Jika kamu merasa berbeda, itu bukan karena kamu salah. Ada jiwa-jiwa tertentu yang memang tidak ditakdirkan untuk dipahami oleh semua orang. Ada hati-hati tertentu yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah jatuh, hancur, lalu bangkit dengan cara yang sunyi. Mungkin karena itulah, sebagian orang terobsesi. Bukan karena kamu sempurna. Tetapi karena kamu membawa ketenangan yang tidak mereka miliki. Bukan karena kamu istimewa di mata manusia. Tetapi karena jiwamu pernah ditempa oleh luka, lalu memilih berserah, bukan membalas. Dan disitulah ujian itu berada. Ujian untuk tetap rendah hati saat disorot. Ujian untuk tetap bersih saat disalahkan.
Ujian untuk tetap lurus saat banyak yang mencoba menarikmu ke arah yang tidak kamu inginkan. Saudaraku, jangan kecilkan dirimu hanya karena orang lain tidak memahami jalanmu. Jangan meragukan nilai dirimu hanya karena ada yang merasa terganggu oleh cahayamu. Tidak semua orang siap melihat ketenangan, karena ketenangan menyingkap kegaduhan di dalam diri mereka sendiri. Jika hari ini hatimu terasa berat, izinkan saya mendoakanmu. Semoga Allah melapangkan dadamu. Semoga Allah menjaga niatmu tetap bersih. Semoga Allah menjauhkanmu dari fitnah yang tidak kamu buat. Dan semoga Allah mengganti setiap lelah yang kamu pendam dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Tenanglah. Kamu tidak sendirian. Allah tidak pernah lalai. Dan sekarang, mari kita tarik napas sejenak. Kita luruskan niat. Kita siapkan hati. Karena setelah pembuka ini, kita akan masuk lebih dalam. Kita akan membahas satu persatu, mengapa kondisi ini bisa terjadi, mengapa tanpa melakukan apa-apa seseorang bisa menjadi pusat perhatian, keterikatan, bahkan obsesi, dan apa makna semua ini menurut sudut pandang ruhani dan keimanan. Tetaplah bersama sampai akhir. Insya Allah, ada jawaban yang mungkin selama ini kamu tunggu dalam diam. 1. Kamu membawa ketenangan yang tidak mereka miliki. Tanpa kamu sadari, ketenangan yang ada dalam dirimu menjadi sesuatu yang langka di zaman yang penuh kegaduhan ini. Kamu tidak banyak bicara, tidak sibuk menjelaskan dirimu, tidak merasa perlu membuktikan apapun. Justru dari situlah energi itu terpancar. Banyak orang hidup dengan hati yang bising, pikirannya penuh, jiwanya lelah oleh keinginan yang tak pernah selesai. Saat mereka melihat seseorang yang mampu duduk tenang, menjalani hidup dengan sederhana, dan tetap tegak meski pernah terluka, jiwa mereka merasa terganggu sekaligus tertarik. Mereka tidak terobsesi karena kamu berusaha menarik perhatian, tetapi karena jiwamu menjadi cermin bagi kekacauan batin mereka sendiri. Ketenanganmu mengingatkan mereka bahwa ada sesuatu dalam hidup yang belum mereka capai. Bukan harta, bukan jabatan, bukan pengakuan, melainkan rasa cukup. Dan ketika seseorang belum memiliki rasa cukup itu, ia bisa terikat, terpaku, bahkan terobsesi pada sosok yang memilikinya, meski sosok itu tidak pernah menawarkan apa-apa. 2. Kamu tidak mudah diakses, dan itu mengusik ego. Ada jenis manusia yang tidak bisa menerima bahwa tidak semua orang bisa dijangkau dengan mudah. Kamu bukan tipe yang membuka diri kepada semua orang. Kamu selektif. Kamu menjaga batas. Kamu tahu kapan harus diam dan kapan harus mundur. Bagi sebagian orang, sikap ini bukan tanda kebijaksanaan, tetapi tantangan bagi ego mereka. Ketika kamu tidak mengejar, tidak memohon, tidak bergantung, ego mereka merasa kalah. Dari situlah obsesi muncul. Bukan karena cinta yang tulus, melainkan karena keinginan untuk menaklukkan. Mereka ingin dipahami olehmu, diakui olehmu, dihadirkan dalam hidupmu. Padahal kamu tidak pernah menjanjikan apapun. Kamu hanya setia pada prinsipmu. Dan justru keteguhan itulah yang membuat mereka semakin terikat secara batin. 3. Luka yang pernah kamu lewati membentuk kedalaman jiwa. Ada kedalaman tertentu yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang pernah jatuh sangat dalam lalu bangkit sendirian. Kamu mungkin tidak menceritakan masa lalumu, tidak mengumbar luka, tidak mencari simpati. Namun jiwa mengenali jiwa. Orang-orang yang penuh luka akan merasakan bahwa kamu pernah berada di titik gelap yang sama. Kedalaman ini menciptakan daya tarik yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Bukan ketertarikan fisik, bukan juga sekadar kekaguman, melainkan rasa terhubung secara batin. Mereka merasa kamu memahami tanpa harus bertanya. Dan ketika seseorang merasa dipahami di dunia yang penuh penghakiman, keterikatan bisa berubah menjadi obsesi, meski kamu sendiri tidak pernah mengundang perasaan itu. 4. Kamu menjalani hidup dengan berserah, bukan mengontrol. Banyak orang hidup dalam ketakutan, ingin mengontrol segalanya, ingin memastikan semuanya sesuai rencana. Kamu berbeda. Kamu berusaha, lalu berserah. Kamu tahu tidak semua hal bisa dipaksakan. Sikap ini membuat hidupmu tampak lebih ringan, meski mungkin kamu juga memikul beban yang berat. Orang-orang yang terbiasa hidup dalam kecemasan akan terpikat pada seseorang yang mampu berserah. Mereka melihatmu seolah memiliki rahasia besar dalam menjalani hidup. Padahal rahasia itu sederhana, percaya pada ketetapan Allah. Namun kesederhanaan inilah yang sulit ditiru. Dari rasa kagum itulah obsesi tumbuh, karena mereka ingin memiliki ketenangan yang sama tanpa melalui proses panjang yang kamu jalani. 5. Kamu tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ada kekuatan besar dalam sikap diam dan memaafkan.
Kamu mungkin pernah disakiti, direndahkan, atau diperlakukan tidak adil. Namun kamu memilih tidak membalas dengan cara yang sama. Sikap ini sering disalahartikan sebagai kelemahan, padahal justru itulah kekuatan yang paling jarang dimiliki. Bagi sebagian orang, sikap ini membingungkan. Mereka terbiasa dengan konflik, dengan drama, dengan balas dendam. Ketika kamu tidak bereaksi seperti yang mereka harapkan, pikiran mereka terus memikirkanmu. Mengapa kamu tidak marah? Mengapa kamu tetap tenang? Dari pertanyaan-pertanyaan itulah obsesi terbentuk. Mereka terikat pada misteri keteguhan hatimu. 6. Allah menjagamu dengan cara yang tidak dipahami banyak orang. Tidak semua penjagaan Allah berupa kemudahan yang terlihat. Ada penjagaan yang berupa jarak. Ada penjagaan yang berupa kesalahpahaman. Ada penjagaan yang membuatmu terlihat berbeda dan sulit dipahami. Semua itu bukan hukuman, melainkan perlindungan. Obsesi orang lain terhadapmu bisa jadi adalah bagian dari ujian, sekaligus tanda bahwa Allah sedang menempatkanmu di jalur yang tidak bisa diikuti sembarang orang. Kamu dipisahkan bukan karena sombong, tetapi karena ada amanah untuk menjaga hati, menjaga niat, dan menjaga arah hidup. Tidak semua orang akan mengerti, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting, kamu tetap ingat siapa dirimu di hadapan Allah. Tetap rendah hati, tetap bersyukur, dan tetap berjalan lurus meski tidak semua orang memahami langkahmu. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan siapa yang terobsesi padamu, melainkan apakah Allah ridha terhadapmu. Dari seluruh pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa tidak semua ketertarikan, perhatian, atau obsesi orang lain muncul karena kesalahan kita. Ada kalanya hal itu lahir karena ketenangan yang kita miliki, batas yang kita jaga, luka yang telah kita lalui, serta sikap berserah yang kita pilih dalam menjalani hidup. Semua itu membentuk cahaya batin yang tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat terasa oleh jiwa. Ketika seseorang belum selesai dengan dirinya sendiri, cahaya itu bisa menjadi daya tarik sekaligus kegelisahan. Maka, yang terpenting bukanlah bagaimana orang lain memandang kita, melainkan bagaimana kita tetap menjaga hati, niat, dan hubungan kita dengan Allah di tengah ujian tersebut. Akhir kata untukmu yang selama ini merasa disalahpahami, merasa lelah karena diam justru menjadi ujian, dan merasa sendirian dalam menjaga diri, ingatlah satu hal, Allah tidak pernah salah memilih hambanya. Jika jalanmu terasa sunyi, bisa jadi itu karena Allah sedang menjagamu dari hal-hal yang tidak sejalan dengan takdirmu. Terima kasih telah meluangkan waktu dan hati untuk menyimak sampai akhir. Semoga setiap kata yang tersampaikan menjadi penguat, bukan beban, menjadi pengingat, bukan luka baru. Jangan lupa untuk terus menyertakan Allah dalam setiap langkah hidupmu, karena disitulah ketenangan sejati berada. Saya pamit dari jiwa terpencar. Semoga kita semua dijaga imannya, dilapangkan dadanya, dan dikuatkan hatinya. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.